Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu masih tentang persamaan kuadrat. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita membacakan doa dulu dalam hati masing-masing. Semoga belajar kita di hari ini lancar. Dan kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu untuk yang pertama, menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Ibu singkatkan saja dengan PK. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita ada 3 cara. Dan caranya yang pertama, bisa dengan menggunakan yang namanya pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan rumus ABC. Akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama akan dijelaskan yang untuk pemfaktoran. Ya, perhatikan baik-baik langkahnya. Misalnya nih, kita langsung aja. Kita punya persamaan kuadrat, misalnya x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Berarti kalau kita ingin menentukan penyelesaiannya, kita akan mencari nilai x-nya. Berarti kita akan memfaktorkan. Kita faktorkan persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Berarti kita harus cari, ya. Kita cari dua bilangan. Dua bilangan itu kalau kita kali hasilnya 6 dan kalau kita tambah hasilnya 5. Berarti kita cari dua bilangan. Dua bilangan itu kita misalkan saja P dan Q. Apa bilangan yang kalau kita kali dapat 6, yang kita tambah dapat 5? Coba kita ambil 1 kali 6. 1 kali 6 sama dengan 6. 1 di sini saya tulis 1 kali 6 itu sama dengan 6. Tapi kalau kita tambah 1 tambah 6 itu sama dengan 1 tambah 6 itu sama dengan 7. Berarti bukan yang ini. Bukan. Berapa lagi bilangan yang kita kali dapat 6? Bilangan yang kita kali dapat 6 ada 2 kali 3. Kalau kita ambil 2 kali 3, 2 kali 3 sama dengan 6. 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti bilangan yang kita ambil 2 dan 3. Kalau kita kali hasilnya sama dengan 6, kalau kita tambah hasilnya sama dengan 5. Berarti dua bilangan itu kalau kita kali hasilnya yang si 6, yang ditambah hasilnya harus 5. Berarti faktornya kita tulis gini. Berarti di sini x tambah 2 dan x tambah 3. Itu karena dia di sini positif, kita tambah. Seandainya dia negatif, berarti kita kurang. Kemudian x tambah 2 dikali x tambah 3 itu hasilnya sama dengan 0. Berarti kita harus cari satu-satu. Untuk x tambah 2 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Berarti kalau gini kita langsung aja. X berarti sama dengan si 2, kita ke sini jadinya min 2. Si x ini jadinya x sama dengan min 3. Berarti kita peroleh penyelesaiannya. X1-nya sama dengan min 2, X2-nya sama dengan min 3. Berarti kalau di himpunan penyelesaian, berarti untuk HP-nya himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan min 3.
Itu dia. Ada yang belum mengerti? Kalau belum mengerti, kita lanjutkan. Kalau belum mengerti, kita lanjutkan ya. Kita coba satu lagi. Misalnya nih, kita punya persamaannya X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Berarti kita harus cari dua bilangan. Kalau kita kali hasilnya 10 dan kalau kita tambah hasilnya 7. Bilangan yang dikali dapat 10. Berapa aja bilangan yang dikali dapat 10? Coba kita cari ya. Yang dikali dapat 10 itu ada 1 kali 10. Dan ada juga 2 kali 5. Coba kita tambah. Yang mana yang memenuhi kedua-duanya? 1 kali 10 sama dengan 10. Kalau 1 ditambah 10 itu hasilnya 11. Berarti bukan yang ini. Berarti kita ambil 2 kali 5. 2 kali 5 10. Kalau 2 tambah 5 berarti sama dengan 7. Berarti kita ambil yang ini. Berarti kita punya X tambah 2. X tambah 5. Ini jangan lupa sama dengan 0. Kemudian kita ambil satu-satu. X ditambah 2 sama dengan 0. Atau X tambah 5 sama dengan 0. Berarti kita peroleh nilai X-nya sama dengan min 2. Atau X sama dengan min 5. Berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya min 2 dan min 5. Sampai sini sudah mengerti? Kalau sudah mengerti sampai sini, coba kerjakan latihan ya. Coba kerjakan latihannya. Yang pertama, untuk X kuadrat ditambah 8X tambah 15 sama dengan 0. Untuk yang kedua, X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Coba kerjakan dulu yang ini. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi. Kalau sudah siap latihannya, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalnya kita punya nih X kuadrat. Pasti bedanya kalau yang tadi kita misalnya punya X kuadrat tambah 5X tambah 6. Misalnya ini kita buat kurang 5X masih tetap tambah 6 sama dengan 0. Berarti kita harus cari dua bilangan. Kalau kita kali hasilnya plus 6 dan kalau kita tambah hasilnya negatif 5. Berarti kita harus cari dua bilangan. Kalau ditambah positif 6, kalau kita kali positif 6, kalau kita tambah hasilnya negatif 5. Berapa bilangan itu? Berarti yang dikali dapat 6 tadi kita punya 1 kali 6, 2 kali 3. Bisa juga negatif 1 dikali negatif 6. Bisa juga negatif 1 dikali negatif 2 dikali negatif 3. Coba kita tambah. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 3, 5. Negatif 1 tambah negatif 6 berapa? Negatif 7. Negatif 2 tambah negatif 5 berapa? Negatif 2 tambah negatif 3 berapa? Negatif 5. Berarti yang memenuhi yang paling bawah. Berarti kita peroleh negatif 2. Berarti jadinya X kurang 2. Kemudian X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Nanti kita peroleh X karena dia sini negatif jadinya X2. Di sini X-nya 3.
Ada yang belum ngerti? Kalau belum paham silakan ditanyakan. Kita lanjut lagi. Misalnya kita punya X kuadrat. X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Berarti kita harus cari yang dikali hasilnya negatif 10, yang ditambah hasilnya 3. Yo, berapa bilangan itu? Yang dikali hasilnya negatif 10. Berarti yang satunya min, yang satunya plus. Berarti bisa jadi negatif 1 dikali negatif 10. Bisa juga negatif 10 dikali negatif 1. Atau negatif 2 dikali negatif 5. Atau negatif 2. Ini plus 1 ya. Ini plus 5 ya. Atau 2 dikali negatif 5. Yuk kita tambahkan. Negatif 1 ditambah ditambah 10. Kita punya utang 1 ditambah 10 berarti jadinya 9. Negatif 9 ditambah 1 berarti negatif 10 ditambah 1 jadinya negatif 9. Negatif 2 ditambah 5 berarti jadinya positif 3. Kalau 2 ditambah negatif 5 jadinya negatif 3. Berarti yang memenuhi yang ketiga. Satunya negatif 2, satunya lagi positif 5. Berarti kita peroleh, karena dia negatif berarti X kurang 2 kali X tambah 5 sama dengan 0. Berarti jadinya X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 2. Di sini kurang. Berarti di sini positif. X tambah 5 sama dengan X. X sama dengan negatif 5. Kita lanjut yang kelima. 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Gimana kalau sekarang kita punya nilai koefisien dari X kuadratnya itu 2 atau bukan 1 ya. Gini aja, berarti si 2-nya ini kita kalikan ke 3. 2 dikali 3 jadinya 6. Berarti kita punya persamaan kuadrat sekarang X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Karena tadi kita kalikan 2, berarti kita harus bagi 2. Oke. Berarti sekarang kita cari dua bilangan, yang dikali dapat 6, yang ditambah dapat 7. Yang dikali dapat 6 tadi ada 1 kali 6. 1 kali 6 sama dengan 6. 1 tambah 6 sama dengan 7. Berarti kita buatnya tadi karena di sini ada 2, berarti di sini kita buatnya 2. 2X. Tadi yang dikali dapat 6, yang ditambah dapat 7. 1 kali 6 atau 1 dan 6 berarti tambah 1 tambah 6. Jangan lupa bagi 2-nya. Bagi 2. Nah, coba kita perhatikan. Kurungan yang mana yang bisa dibagi semuanya dengan 2? Kurungan yang ini 2 bagi 2 bisa. 1 bagi 2 tidak habis, berarti bukan yang dia. Kita ambil kurungan yang kedua. 2 bagi 2 habis ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti kita lanjutkan ke sini, kita peroleh tadi ada 2X tambah 1. Yang satunya lagi sisa, berarti di sini ditinggal X, di sini tinggalnya 3. Berarti jadinya X tambah 3 sama dengan
0. Berarti kita peroleh 2x tambah 1 sama dengan 0. Atau x tambah 3 sama dengan 0. Berarti di sini 2x sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1. Ini jadinya per 2. Kalau yang ini x sama dengan min 3. Ada yang belum mengerti? Kalau belum mengerti, kita coba contoh satu lagi ya. Yang nomor 3. 3x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Ayo, berarti sekarang kita kali. 3-nya kita kali kedua berapa? 6. Jangan lupa tandanya ya negatif. Berarti jadinya sekarang x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Karena tadi kita mengalihkan 3-nya, berarti kita bagi 3. Oke, berarti kita bagi 3. Jangan lupa di sininya kita buatnya 3x baginya dengan 3 sama dengan 0. Sekarang kita harus cari dua bilangan yang kita kali hasilnya min 6, yang kita tambah hasilnya min 1. Yang dikali dapat min 6. Yang dikali dapat min 6 berarti bisa jadi min 1 kali 6 atau 1 kali min 6 atau 2 kali min atau min 2 kali 3. Coba kita tambahkan min 1 tambah 6 itu sama dengan 5. 1 kali min 6 itu min 5. 2 tambah min 3 berarti min 1. Min 2 tambah 3 1. Berarti yang kita perlukan berapa? Yang kita perlukan min 1. Berarti kita dapatnya 2. 2-nya positif, 3-nya negatif. Berarti kita buat di sini negatif. Negatif. Di sini kita buatnya positif 2, negatif 3. Oke, kita lihat lagi kurungan yang mana yang bisa dibagi 3 semuanya, yaitu kurungan yang kedua. Berarti di sini tetap 3x tambah 2. Yang ini berarti 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, berarti jadinya tinggal x kurang 1 sama dengan 0. Berarti kita peroleh 3x tambah 2 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Kemudian 3x sama dengan min 2, x sama dengan min 2 per 3. Yang di sini x-nya sama dengan 1. Oke, jika ada yang belum mengerti boleh ditanyakan. Untuk pemfaktoran sampai di sini dulu, nanti Ibu kasih latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.